Oke, sebelumnya jangan lupa mengucapkan Om Swastiastu. Oke, terima kasih Pak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada Jong untuk memberikan wawancara kepada Bapak. Bapak dengan Bapak Wayan Sukayo Pak ya? Benar Pak ya? Parisade Majelis Umat di Desa Kalenagiri Pak De. Baik, adapun di sini dalam kesempatan ini yang diberikan tugas oleh ketua untuk melakukan wawancara kepada Bapak selaku pembina umat. Yang pertama Pak, sejak kapan Bapak menjadi atau mengemban tugas sebagai parisade di desa ini Pak? Mulai dari awal tahun 2019 Pak. dari awal tahun, kira-kira kalau tidak salah bulan 1 tanggal 16 2019. Berarti termasuk mengawali juga Pak ya? Mengawali. Oke. Dalam beberapa tahun ini Bapak mengemban sebagai majelis, tantangan-tantangan apa yang Bapak rasakan baik menghadapi umat ataupun mungkin koordinasi kepada atasan Bapak gitu Pak di dalam menjalankan tugas Bapak sebagai parisade desa Pak? Pertama, terima kasih atas pertemuan ini, melalui video komunikasi ini. Kami atas nama saya pribadi, dan juga pengurus parisade desa Kalenagiri 2 memohon maaf apabila dalam rekaman ini atau wawancara ini banyak yang tidak sesuai dengan pertanyaan atau mungkin jawaban yang kurang memadai atau mungkin kurang tepat. Tentunya yang mohon maaf karena yang manusia biasa. Baiklah, yang terlanjut menjawab dari pertanyaan dari Bapak penyuluh tadi. Tentunya tantangan bagi kami sebagai majelis parisade desa itu yang paling berat itu adalah ketika ada pewiwahan atau pernikahan dengan umat lain. Ini yang sangat kita menjadi tantangan berat. Karena kenapa dia katakan menjadikan tantangan berat, pewiwahan ini menjadi tantangan berat? Karena di sini diperlukan ketelitian. Jangan sampai kita asal melakukan pernikahan umat kita dengan umat lain, yang umat lain itu tentunya bersepakat untuk mengikuti umat kita, tetapi harus didasari dengan persetujuan dan berdasarkan dengan perjanjian tertulis. Ini yang menjadi tantangan berat khusus di pelayanan keumatan. Tetapi untuk atasan mungkin selama ini karena yang baru dalam kepengurusan parisade desa, selama ini belum ada tantangan-tantangan yang begitu menyulitkan, terutama di bidang komunikasi dengan atasan-atasan parisade provinsi, kabupaten, yang rasa semua terjalin dengan lancar. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Baik. Berarti tantangan salah satunya lumayan berat juga Pak ya. Salah satunya adalah bagaimana Bapak menyikapi untuk proses pawiwahan gitu Pak ya. Tentunya dalam proses atau tantangan tersebut pasti Bapak mempunyai solusi tersendiri gitu. Apa kira-kira Bapak terapkan sehingga mampu menghadapi tantangan tersebut? Memang setiap permasalahan itu pasti ada jalan keluarnya. Tentunya kami ketika ada sesuatu hal yang sangat sulit untuk diputuskan, kami akan selalu berkoordinasi sama atasan dan selalu mohon petunjuk sama atasan. Walaupun kami mempunyai keputusan itu mengambil kebenarannya, dan kami secara pribadi saya tetap akan melakukan koordinasi sama atasan baik dari provinsi dan juga kabupaten. Mungkin seperti itu.
dalam tugas Bapak sebagai pembina Parisade Pak, di desa Bapak ini ada berapa pembagian banjar gitu Pak untuk umatnya? Kalau di khususnya di desa Kawanakiri ini untuk pembagian banjarnya ada 2 banjar, Ya, itu Banjar Selatan dengan Banjar Utara. dengan 3 desa ini Pak ya. Termasuk ya 3 desa, Pertasi Kencana, Kawanakiri, Mekarsari. Kasari. Oke, untuk pertanyaan terakhir saya Pak, ini sebagai juga pedoman kami anak-anak muda, tentu perlu mengambil inspirasi. Mengapa Bapak siap mengambil atau mengemban tugas sebagai Parisade? Padahal kalau kita tahu Parisade umat Hindu khususnya orang Bali adalah betul-betul sifatnya ngayah gitu. Bisa dijelaskan? Kembali lagi Pak, yang sering disampaikan sama ketua kami, khususnya Bapak Parisade Kabupaten, kita semua umat Hindu itu adalah yang diutamakan adalah ngaturan ayah. Ngayah ya. Tetapi kembali lagi kepada pertimbangan tiang, ketika kita tidak mau, terus siapa lagi yang harus mau? Betul. Bagi tiang inilah kesempatan kita untuk belajar, bukan kesempatan untuk menjadi yang paling tertinggi di dalam di dalam majelis keumatan, tetapi kesempatan untuk belajar di sinilah. Mari kita sama-sama belajar dan saling mengisi kekurangan antara pengurus yang satu dengan pengurus yang lain supaya bersatu dan saling mengisi kekurangan itu. Itulah yang apa namanya yang membuat yang itu bisa mengambil keputusan untuk menjadi pemegang apa namanya tugas Parisade desa ini. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Pak atas waktunya dalam sesi wawancara ini. Tentu banyak hal yang dapat menginspirasi kami dan teman-teman sebagai generasi ke depan dapat belajar lebih baik untuk bagaimana menjadi seorang pemimpin Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Yang tutup dengan para Santi Pak. Om Santi 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 Om.